Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Arifatul Huda, SSIMKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data. Saya Priskawati dengan NIM 12070100049, kelas Matematika B, akan mempresentasikan UAS struktur data. Yang pertama, yaitu materi ADT atau Abstract Data Type. Definisi ADT. Abstract Data Type atau ADT adalah tipe atau kelas untuk objek yang perilakunya ditentukan oleh satu set nilai dan satu set operasi. Definisi ADT hanya menyebutkan operasi apa yang akan dilakukan, tetapi tidak bagaimana operasi ini akan dilaksanakan. Tipe data ditandai dengan tiga hal. Yang pertama, sekumpulan nilai. Yang kedua, sekumpulan operasi. Dan yang ketiga, sekumpulan data. Implementasi ADT diantaranya ada array dan juga linked list. Jenis ADT yaitu stack ADT, queue ADT, list ADT, dan set ADT. Spesifikasi ADT diantaranya menentukan set nilai ADT, lalu menentukan setiap operasi ADT, yaitu menentukan operasi, parameter jenis, dan jenis hasilnya. Contoh ADT ada tiga, yaitu string, substring, dan length. Yang pertama ada string, kumpulan karakter yang mempunyai indeks, substring, dan juga panjang. Substring yaitu urutan karakter berurutan yang diambil dari string. Length yaitu panjang string atau jumlah karakter dari string. String kosong memiliki panjang 0. ADT secara informal. Tipe data abstrak pertama kali ditemukan oleh para ilmuwan komputer untuk memisahkan struktur penyimpanan dari perilaku tipe data yang abstrak seperti misalnya tumpukan atau stack dan antrian atau queue. Pemakaian dan pembuatan ADT dilakukan secara terpisah yang perlu dibicarakan antara pembuat dan pengguna ADT yang bersangkutan. ADT merupakan sarana pengembangan sistem yang bersifat modular, memungkinkan suatu sistem dikembangkan oleh beberapa anggota tim kerja di mana masing-masing anggota tim bisa melakukan bagiannya sendiri-sendiri dengan tetap mempertahankan keterpaduannya dengan anggota tim yang lain. Selanjutnya ada array. Definisi array. Array adalah sekumpulan data yang bertipe data sama yang bisa diakses lewat indeksnya. Macam-macam array dapat berupa 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, dan banyak dimensi. Ciri-ciri array diantaranya, panjang array tetap saat dibangun, setiap elemen telah memperbaiki indeks unit, elemen apapun dapat diakses menggunakan indeksnya. Ilustrasinya, terdapat sebuah array dengan 6 elemen dimulai dari indeks 0 hingga indeks 5. Indeks 0, 10, indeks 1, 5, indeks 2, 20, indeks 3, 7, indeks 4, 17, dan indeks 5, 18. Operasi pada array yang pertama ada create atau penciptaan. Adalah proses mempersiapkan array untuk diakses atau diproses dengan asumsi elemen array diisi dengan angka 0. Jika elemen array-nya berupa numerik atau bilangan atau angka, atau diisi dengan karakter spasi, spasi kutip 2 maupun spasi kutip 1 jika berupa alfanumerik. Yang kedua ada transversal adalah proses mengunjungi setiap elemen array satu persatu dari elemen pertama sampai dengan elemen terakhir. Yang ketiga ada searching atau pencarian, adalah proses menemukan suatu data yang terdapat dalam suatu array. Lalu metode pencarian adalah sequential search dan juga binary search. Sorting atau pengurutan adalah proses menyusun data acak hingga tersusun baik secara ascending atau menaik atau descending atau menurun. Metode-metode pencarian atau sorting, diantaranya ada bubble sort, selection sort, insertion sort, radix sort, merge sort, dan quick sort. Lalu yang kelima ada destroy atau penghancuran, adalah proses mengembalikan data array ke nilai awal. Selanjutnya ada materi linked list.
Definisi linked list. Linked list adalah urutan objek yang dihubungkan oleh link yang tersusun secara sekuensial, saling sambung-menyambung, dinamis, dan tidak terbatas. Linked list juga sering disebut senarai berantai. Macam-macam linked list, yang diantaranya ada single linked list. Linked list dengan simpul berisi satu link atau pointer yang mengacu ke simpul berikutnya, digambarkan sebagai berikut. Di sini ada 4 node dan berisi 4 item. Di sini node pertama disebut head, node terakhir disebut tail, dan di sini jika tidak ada sambungannya lagi, maka disebut null. Selanjutnya ada double linked list. Adalah sekumpulan node data yang terurut linear atau sekuensial dengan dua buah pointer yang pref dan next. Di sini pointer start, jika mengarah ke kanan, maka next pointer, ke kiri pref pointer, dan jika tidak ada sambungannya lagi, maka null. Selanjutnya ada circular linked list. Suatu linked list yang tidak memiliki nilai 0 atau null untuk medan sambungnya. Operasi pada linked list. Yang pertama, menambah node. Bisa dipecahkan berdasarkan posisi simpul, yaitu simpul baru. Yang pertama ditambahkan di belakang simpul terakhir, lalu selalu diletakkan sebagai simpul pertama, menyisip di antara dua simpul yang sudah ada. Lalu yang kedua ada menghapus node. Dapat dilakukan dengan menghapus di depan, di belakang, atau di tengah, dan harus berada di sesudah simpul yang ditunjuk oleh suatu pointer. Yang ketiga, mencari informasi pada suatu linked list. Sama dengan membaca isi simpul, hanya ditambah dengan tes untuk menentukan ada tidaknya data yang dicari. Lalu yang keempat ada mencetak node, dengan cara membaca secara maju dan secara mundur. Perbedaan array dan linked list. Array statis, sedangkan linked list dinamis. Array penambahannya terbatas, linked list penambahannya tak terbatas. Array sequential access, sedangkan linked list random access. Array penghapusan untuk membebaskan memori tidak mungkin. Linked list penghapusan mudah dilakukan. Selanjutnya ada materi stack atau tumpukan dan queue atau antrian. Stack atau tumpukan adalah metode penyimpanan data yang hanya mengizinkan mengakses data yang terakhir diinput. Stack menganut LIFO atau last in first out, artinya data yang terakhir diinput menjadi data yang pertama diproses. Elemen yang memiliki nama hanya elemen paling atas yakni top. Kedalaman tumpukan adalah jumlah elemen yang dikandungnya. Tumpukan kosong memiliki kedalaman 0. Operasi utama pada stack yaitu ada push, yaitu menambahkan elemen pada stack. Lalu pop, menghapus elemen pada stack. Isempty, memeriksa stack berisi atau tidak. Delete, menghapus stack. Dan pick, melihat data top. Selanjutnya ada aplikasi. Stack ternyata sangat berguna dalam komputasi, baik dalam aplikasi dan pemrograman sistem. Contohnya, membalikan file teks, tanda kurung yang cocok. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya ada tumpukan piring dan juga tumpukan buku. Desain stack ADT dengan asumsi pernyataan berikut. Yang pertama, harus dimungkinkan untuk membuat tumpukan kosong. Yang kedua, harus dimungkinkan untuk menambah elemen ke bagian atas tumpukan. Yang ketiga, harus dimungkinkan untuk menghapus elemen paling atas dari tumpukan. Yang keempat, harus dimungkinkan untuk menguji apakah tumpukan kosong. Yang kelima, harus dimungkinkan untuk mengakses elemen di bagian atas tumpukan tanpa menghapusnya. Implementasinya, yang pertama, tumpukan terikat menggunakan array, lalu tumpukan tak terbatas menggunakan daftar tautan. Selanjutnya ada queue atau antrian. Queue atau antrian adalah metode penyimpanan data yang hanya mengizinkan mengakses data yang pertama diinput. Queue menganut prinsip FIFO atau first in, first out. Artinya, data yang paling awal diinput akan diproses lebih dulu. Elemen yang memiliki nama pada queue adalah elemen paling depan yang disebut front dan elemen paling belakang yang disebut dengan rear. Antrian adalah urutan elemen dengan properti bahwa elemen hanya dapat ditambahkan di satu
ujung atau belakang antrian, dan dihapus hanya di ujung lainnya atau depan antrian. Panjang antrian adalah jumlah elemen yang dikandungnya. Operasi utama pada Q adalah ada NQ, menambahkan elemen pada Q, DQ, menghapus elemen pada Q, is empty, memeriksa Q berisi atau tidak, delete, menghapus Q, dan pick, melihat data front. Aplikasi pada Q, antrian ternyata sangat berguna dalam komputasi, khususnya dalam pemrograman sistem seperti yang pertama, server cetak mempertahankan antrian pekerjaan cetak. Lalu driver disk mempertahankan antrian permintaan akses disk, dan lain-lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari diantaranya antrian penumpangan di halte bus, lalu antrian di bank. Desain QADT dengan asumsi pernyataan berikut. Yang pertama, harus memungkinkan untuk membuat antrian kosong. Yang kedua, harus dimungkinkan untuk menguji apakah antrian kosong. Yang ketiga, harus dimungkinkan untuk mendapatkan panjang antrian. Yang keempat, harus dimungkinkan untuk menambah elemen di belakang antrian. Yang kelima, harus dimungkinkan untuk menghapus elemen di depan antrian. Dan yang keenam, harus dimungkinkan untuk mengakses elemen di depan antrian tanpa menghapusnya. Implementasi antrian terikat menggunakan array. Di sini setelah menambahkan Homer, Marge, Bart, dan Lisa. Sini terlihat ya, Homer, Marge, Bart, dan Lisa. Lalu setelah menambahkan Maggie, sini Maggie. Setelah memindahkan Homer atau menghapus Homer, sudah tidak ada Homernya. Di sini setelah menghapus Maggie, Marge, ya tidak ada lagi, Marge-nya dihapus. Lalu sini setelah menambahkan Ralph, sini setelah menambahkan Nelson, dan ini setelah menambahkan Martin. Jadi di sini full, kotak-kotaknya full. Selanjutnya menggunakan linked list. Sini ada front, rear, A, B, Y, Z. Lalu di sini B, Homer, Marge, Bart, Lisa. Lalu yang ke C ini menambahkan Maggie. Lalu removing Homer atau menghapus Homer. Dan yang terakhir tidak ada lagi node yang tersambung. Selanjutnya ada list ADT. Definisinya, list adalah barisan dari elemen dengan urutan yang tepat. Kita dapat menambah, memindah, menerima, dan memperbarui di mana saja di list. List lebih umum daripada stack atau tumpukan dan queue atau antrian. List penting dalam matematika dan komputasi. Pengaplikasian list ADT. Pengaplikasian list ADT adalah pada text editor. Editor pada list ADT akan memberikan perintah untuk menyisipkan, menghapus, dan mengganti baris di mana saja dalam teks. Implementasi list ADT diantaranya menggunakan array dan juga menggunakan linked list. Desain list ADT yaitu untuk membuat daftar kosong, untuk menguji apakah suatu daftar kosong, untuk mendapatkan panjang daftar, untuk menambah elemen di mana saja dalam daftar, untuk menghapus di mana saja dalam daftar, untuk memeriksa atau memperbarui elemen di mana saja dalam daftar. List dapat digabungkan untuk menguji daftar kesetaraan dan untuk melintasi daftar. Operasi list ADT. Yang pertama ada get, yaitu mengembalikan elemen dari list pada posisi tertentu. Lalu ada insert, atau menambahkan elemen, remove, atau menghapus elemen, remove add, atau menghapus elemen di lokasi tertentu dari list. Lalu yang terakhir adalah replace, atau mengganti elemen pada posisi apapun dengan elemen lain. Selanjutnya ada set ADT. Definisi set ADT adalah tipe data abstrak yang memungkinkan untuk menyimpan daftar nilai yang tidak berulang. Set tidak berurutan, tidak berindeks, dan data pada set tidak dapat diduplikasi.
Dua objek dikatakan satu set jika masing-masing memiliki elemen yang bernilai sama di dalamnya. Ciri dari suatu set diantaranya data tidak diduplikasi dan data tidak berurutan. Beberapa ADT set dirancang untuk kumpulan statis atau data yang tidak berubah setelah dibuat. Dalam ilmu komputer, set berguna jika digunakan mengumpulkan data yang tidak memperdulikan banyaknya urutan. Dalam database, terutama database nasional, set sangat berguna. Desain set ADT diantaranya untuk mengosongkan suatu himpunan, untuk menguji apakah suatu himpunan kosong, untuk mendapatkan kardinalitas suatu himpunan, untuk menambah atau menghapus anggota himpunan, untuk menambah atau menguji suatu himpunan apakah suatu nilai anggota himpunan, untuk menguji apakah dua himpunan sama, untuk menguji apakah suatu himpunan menggolongkan yang lain, untuk menguji selisih dua himpunan, dan untuk melintasi satu himpunan. Interface set ADT mendefinisikan ulang perilaku operasi equals dan hashcode, di mana hal ini memungkinkan elemen-elemen pada set dibandingkan secara lebih bermakna, meski implementasi tipe data elemen-elemennya berbeda. Selanjutnya ada tree, ADT, dan juga AVL tree. Tree adalah struktur data yang tidak linier atau non-linier yang digunakan terutama untuk merepresentasikan hubungan data yang bersifat hierarki antara elemen-elemennya. Contoh penggunaan tree diantaranya struktur organisasi, silsilah keluarga, turnamen, dan juga taksonomi. Di sini ada struktur tree, level atau tingkat. Yang pertama ada root atau akar, lalu node atau vertex atau simpul. Sini ada link, ada daun, dan ada subtree. Selanjutnya ada terminologi tree. Parent atau predecessor satu level di atas satu node. Sibling, node-node yang memiliki parent yang sama. Predecessor, node yang berada di atas node tertentu. Successor, node yang berada di bawah node tertentu. Ancestor, seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Descendant, seluruh node yang terletak sesudah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Degree, yaitu banyaknya anak atau child dalam suatu sistem, suatu node. Contoh tree. Sini predecessor yaitu A, successor A yaitu B, C, D, ancestor E yaitu B dan A, descendant B yaitu E dan F, parent E yaitu B, sibling E yaitu F, lalu degree A yaitu 3, ada B, C, dan D. Binary tree. Binary tree adalah tree dengan syarat bahwa tiap node hanya boleh memiliki 2 subtree dan kedua subtree tersebut harus berpisah, sehingga setiap node hanya boleh memiliki sebanyak 2 child, paling banyak 2 child. Nah, di sini ada ilustrasinya. Sini terdapat header, sini ada root node, ini ada right child of root node, sini ada left child of root node, lalu right child of node containing B. Nah, di sini ada left node. Left node itu biasanya tidak mempunyai keturunan lagi. Sini ada left subtree of root node, ini right subtree of node containing B, lalu ini right subtree of root node, ini right subtree of node containing C. Jadi di sini sama ya, di sini ada header, di sini juga ada root. Lalu ada jenis binary tree. Full binary tree atau binary tree yang tiap nodenya kecuali leaf memiliki 2 child
Dan tiap subtree harus mempunyai panjang pad yang sama. Di sini diilustrasikan bahwa tiap nodenya memiliki paling banyak 2 child yang mempunyai panjang pad yang sama. Lalu ada complete binary tree, yaitu mirip dengan full binary tree, namun tiap subtree boleh memiliki panjang pad yang berbeda. Node kecuali leaf memiliki 0 atau 2 child. Di sini kan ini leaf, ini leaf, ini leaf. Nah, ini mempunyai panjang 2 child. Lalu ada scarce binary tree atau binary tree yang semua nodenya kecuali leaf hanya memiliki 1 child. Nah, di sini sama-sama memiliki 1 child. Ya. Atau ya, sama saja. Selanjutnya ada balance binary tree. Binary tree yang balance minimal punya 2 pangkat D dan maksimal 2 pangkat D plus 1, negatif 1. Node kebalikannya deep dari binary tree yang balance jumlah n sama dengan n-1. Depth D dari binary tree ill balance dapat memiliki sedikitnya D plus 1 node. Kebalikannya deep maksimum dan dari binary tree ill balance ukuran size-nya n sama dengan n-1. Di sini diilustrasikan. Di sini ada deep 0, deep 1, deep 2. Deep 2 ini berarti mempunyai jarak 2 dari root. Di sini ada root 1, 2. Lalu ini pun sama, ini ada root, ini deep 0, ini deep 1 berarti jaraknya 1 dari root, deep 2 jaraknya 2, 1, 2, deep 3 jaraknya 3, 1, 2, 3. Nah, di sini ada deep 0 sampai dengan deep 5. Berarti kalau deep 5 jaraknya ada 5 link dari bawah sampai dengan root. 1, 2, 3, 4, 5. Sini rootnya. Selanjutnya ada binary search tree. Binary tree dengan sifat bahwa semua left child harus lebih kecil daripada right child dan parent. Juga semua right child harus lebih besar dari left child serta parent-nya. Hal ini digunakan untuk menutupi kelemahan dari binary tree biasa, sehingga memudahkan proses searching. Nah, di sini ada ilustrasinya. Di sini ada lion. Lion memiliki keturunan yaitu fox. Lalu fox memiliki keturunan cat dan cat memiliki keturunan dog. Nah, di sini ada lion memiliki keturunan juga, ada rat dan juga rat mempunyai keturunan pig dan juga tiger. Di sini yang kedua B, di sini ada cat mempunyai keturunan cat mempunyai keturunan pig, lalu pig mempunyai keturunan fox dan juga tiger. Fox memiliki keturunan dog dan juga lion, lalu tiger mempunyai keturunan rat. Selanjutnya ada AVL tree. AVL tree adalah binary search tree yang memiliki perbedaan tinggi atau level maksimal 1 antara subtree kiri dan subtree kanan. AVL tree muncul untuk menyeimbangkan binary search tree. Dengan AVL tree, waktu pencarian dan bentuk tree dapat dipersingkat dan disederhanakan. Untuk menjaga tree tetap seimbang, setelah penyisipan sebuah node, dilakukan pemeriksaan dari node baru ke root. Node pertama yang memiliki balance faktor lebih dari 1 diseimbangkan. Proses penyeimbangan dilakukan dengan single rotation dan double rotation. Ini contoh single rotation AVL. Jika suatu tree di-insert node baru dengan nilai 12, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan hal ini terletak pada posisi root. Di sini ada ilustrasinya dan ini terlihat tidak seimbang. Selanjutnya ada contoh double rotation AVL tree.
Jika terdapat sebuah tree yang kemudian dilakukan insert node 26 di 26, maka terjadi ketidakseimbangan sehingga terlihat dari bentuknya dapat diselesaikan dengan node terdalam terletak pada subtree kiri dari anak kanan T atau left right. Nah, ini terlihat tidak seimbang ya. Selanjutnya, yang terakhir ada perbedaan BST dan juga AVLT. BST yang pertama, BST adalah height balance tree, yang artinya maksimum perbedaan height antara subtree kiri dan kanan adalah P. Yang kedua, semua data di bagian kiri subtree dari node T selalu lebih kecil dari data dalam node T itu sendiri. Yang ketiga, semua data di bagian kanan subtree dari node T selalu lebih besar atau sama dengan data dalam node T. Lalu ada AVL tree. Yang pertama, AVL tree adalah height balance quadtree, yang berarti maksimum perbedaan height antara subtree kiri dan kanan adalah 1. Yang kedua, ada path, pencarian lokasi untuk melakukan operasi insert dimulai dari root. Yang ketiga, adanya node pada search path yang balance-nya tail left atau tanda min atau tail right atau tanda plus dan terletak paling dekat dengan node yang baru. Di sini terdapat daftar pustaka, baik modul maupun buku yang saya telah jadikan referensi. Lalu di sini ada daftar pustaka berupa link-link referensi, berupa tambahan materi yang setelah saya cari di internet. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.